Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Cardano. Karena kita bisa lihat secara TA-nya dia mulai menunjukkan pola-pola reversal, ya. Dan juga dia mulai tembus dari resisten yang cukup menyebalkan selama tahun ke belakang, ya. Dan pada hari ini kita akan melihat Cardano ya tentunya dari fundamentalnya plus juga secara teknikalnya. Dan kebetulan kita lihat juga bahwa sekarang Cardano sudah mulai masuk ke era baru, yaitu adalah era Basho. Dan kita akan coba buka apa saja yang akan dilakukan oleh Cardano di era Basho ini. Dan juga tentunya kita akan membahas mengenai Sunday Swap. Bisa dibilang project yang sekarang paling nge-hype di Cardano Network, ya. Tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Cardano. Mungkin beberapa dari kalian bingung, kenapa nih Bang Toshi kok udah beberapa hari ini nggak bahas Cardano? Ya ini dia alasannya, karena gue mau bikin satu video khusus mengenai Cardano, ya. Dimana kita akan update apa saja yang sudah dilakukan oleh tim dev, ya. Dan kenapa Cardano ngepump, ya. Kita bisa lihat bahwa Cardano dalam beberapa hari ini dia menemukan momentum. Dia tembus EMA 50 dan bahkan sekarang baru-baru nih ya, baru dalam beberapa jam lalu dia mulai menembus angka 1.48, di mana itu adalah satu garis penting. Kenapa? Kita lihat mundur ya di sini, di mana kita bisa lihat ini adalah satu resisten menyebalkan Cardano selama 2021 basically ya. Nah, apabila dia bisa mulai close di sini, ya nantilah kita bahas secara TA-nya ya. For now kita bahas dulu update-nya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat Cardano ini buat kalian yang belum tahu ya, ini adalah cryptocurrency yang fokusnya terhadap smart contracts ya, atau ya disebutnya generasi 3 ya, generasi 3. Di mana 2 itu kan Ethereum, 3 Cardano di mana dia proof of stake ya. Nah, buat kalian yang belum nonton video-video gue sebelumnya mengenai Cardano, bisa cek ada di playlist review crypto ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat Cardano adalah cryptocurrency ya, dan dia koin tentunya ya. Dia punya blockchain mandiri ya. Dan dia adalah ranking kelima dengan market cap 50 miliar US dollars. Jadi bisa masuknya mungkin ke blue chip ya, blue chip dari dunia cryptocurrencies. Dan yang unik dari dia adalah 75% dari circulating supply sudah tersirkulasi ya, which is not bad. Artinya apa? Dia sudah nggak banyak yang masih dipegang oleh tim dev ya, dan emang dari awal bisa dibilang secara supply nggak terlalu ekstrim banyak dipegang oleh tim dev ya. Dan dia dengan maksimum supply 45 miliar ADA ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan masuk langsung ke update-nya. Oke, dan yang pertama kita akan membahas mengenai volume di sini ya. Dan volume yang kita omongin bukan volume trading ya, tetapi ini adalah volume berapa banyak transaksi yang terjadi di blockchain dari satu aset. Nah, di sini tentunya kita pakai Messari ya. Ini salah satu data on-chain yang cukup bagus menurut gua ya. Dan kalau kita lihat yang top ya otomatis ya nomor 1 tetap BTC. BTC dengan ranking pertama itu ada di sini ya. Ada di 14 gila ya, 14 miliar US dollars. Ethereum ada di kedua, dan yang gila adalah ketiga itu Cardano. Cardano dengan kita bisa lihat sangat mendekati dengan Ethereum. Padahal kita tahu Ethereum ya itu bisa dibilang adalah blockchain dari smart contracts yang paling sibuk. Tapi dalam 24 jam terakhir dia sangat dekat dengan Cardano. Bahkan kemarin ya Cardano sempat nomor 2 mengalahkan Ethereum. Artinya apa? Banyak yang terjadi, banyak yang melakukan transaksi, banyak yang membuat dApps, banyak yang sedang melakukan banyak kegiatan di dalam Cardano blockchain. Tetapi, ya baik lagi gini loh, kita tuh harus melihat dari fundamentalnya, apa yang terjadi, projectnya seperti apa berkembangnya, bukan hanya melihat chart. Lihat chart bagus nggak? Bagus, penting. Tetapi jangan lupa juga, balik lagi, fundamental dulu, baru ke technical analisisnya. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa Cardano itu projectnya nggak diem di tempat. Ya, mereka terus mengembangkan agar orang banyak yang mau membuat dApps di dalam sini. Dan sebenarnya bukan cuma itu, sudah banyak yang mengembangkan di dalam. Tapi baik lagi, kadang-kadang orang lebih suka melihat hanya harga ngepump saja. Ya, harga ngepump baru mulai pelan-pelan ngelihat, gitu ya. Harus coba dibalik, lihat dulu fundamentalnya, lihat dulu pengembangan projectnya, baru kita lihat ke TA-nya. Ya, jadi ini salah satu yang paling penting, yaitu adalah volume
transaksi dia, ya. Dan selanjutnya yang bisa dibilang salah satu penyebabnya kenapa Cardano juga surge secara transaksi, ya, itu adalah karena Sunday Swap. Dan tentunya kalau kita ngomongin Cardano, nggak lengkap kalau kita ngomongin Sunday Swap. Jadi Sunday Swap ini adalah sering digadang-gadang menjadi Uniswap-nya Cardano, ya, di mana ya kemungkinan besar dia akan menjadi DEX terbesar dan paling banyak dipakai di Cardano, ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaan paling mendasar dari Sunday Swap ini adalah kapan lu mau launch? Karena sebelumnya kan dia baru testnet nih. Testnet udah jalan. Nah, pertanyaannya kapan dia fully functional? Nah, fully functionalnya ternyata sudah ada jadwalnya. Jadi pertanyaannya when Sunday, Thursday jawabannya, ya. Jadi pada Kamis ini tanggal 20 Januari alias 3 hari lagi, Sunday Swap akan launch as a fully functional beta DEX, ya. Jadi masih beta tapi bisa dipakai, ya. Nah, dan buat kalian yang sudah ISO, ya, itu akan first round of rewards-nya akan dikalkulasikan pada tanggal 25 Januari. Jadi 5 hari setelah mereka launch, ya. Dan yield farming Sunday itu akan dimulai pada tanggal 20. Jadi dia launch langsung bisa yield farming. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya mirip seperti di Uniswap. Lu bisa macam-macam ya, bisa profit liquidity dan lain-lain. Intinya lu semua dibayar menggunakan Sunday token mereka gitu, ya. Jadi ya buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan Sunday token ya bisa profit liquidity di sana dengan cara ya lu kirim EDA lu untuk bisa lu stakekan, bukan di stake, lebih tepatnya lu profit liquidity di sana, ya. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Lucu juga bentuknya seperti es krim ya, makanya Sunday, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan detailnya buat kalian yang lebih penasaran lagi boleh coba baca di sini, ya, di sundayswap/finance.medium.com, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan baik lagi ya, seperti yang kita tahu Uniswap itu luar biasa besar, ya, secara volume dan secara adopsi. Nah, mungkin dengan nanti adanya Sunday ini akan juga ya gak usah kita berpikir bisa ngalahin Uniswap lu deh, tapi bisa mendekati saja sudah sangat bagus sekali. Dan tentunya apabila banyak ya transaksi, banyak kepake, ya berarti otomatis Cardano Network pun akan lebih berharga. Dari mana teorinya? Itu adalah teori dari Metcalfe. Semakin banyak penggunanya di satu network, maka network itu akan semakin berharga. Otomatis ya semakin banyak yang adopsi, semakin banyak yang pakai, harga Cardano pun akan ikutan kebantu naik. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Cardano, di mana kita tadi sudah bahas sedikit mengenai si Sunday Swap, ya. Otomatis demand-nya besar, ya, karena kalau bisa dia sampai menyaingi Uniswap, ya that's gonna be big, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat bahwa Cardano tentunya sudah bisa smart contracts dengan era Gaugen sebelumnya. Sekarang kita sudah di era Basho. Dan Basho fokusnya adalah untuk apa? Optimisasi dan scaling. Nah, di mana kita tahu Cardano Project ini sebenarnya sudah dari awal berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan klasik di cryptocurrency industry, yaitu adalah blockchain trilemma. Scalability, security, dan yang gak kalah penting, desentralisasi. Ya. Jadi dari awal, era awal banget yang fase Byron, mereka memang sudah dari awal tuh mau membuat satu blockchain yang formal development methods-nya itu sound, lebih oke dibandingkan dengan yang lain. Dan juga menggunakan Haskell. Nah, Haskell dan peer review ini yang kadang-kadang membuat jadi project Cardano lebih lamban dibandingkan dengan para kompetitornya. Tetapi, for a good reason. Karena kenapa? Kalian lihat sendiri. Bahkan gue sudah pernah bahas di beberapa DCWT yang lalu. Yang gue pernah bahas di 2021, orang-orang itu kehilangan miliaran US dollars di dalam DeFi yang secara programnya atau secara ya programming language-nya itu cacat begitu. Jadi ada bug yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker dan dana ketarik, ya. Nah, dengan menggunakan Haskell dan peer review ini jadi jauh lebih kecil resikonya. Tetapi di waktu bersamaan untuk mendevelop dApps, DeFi di Cardano jadi lebih sulit begitu. Jadi ya keseimbangan, ya, lebih sulit dibuat tetapi lebih aman gitu, ya. Dan yang unik juga ini, fun fact ya, bahwa fase Byron ini, di waktu bersamaan di Byron ini ada native asset dari Cardano, yaitu adalah ADA. Dan kenapa dikasih nama ADA? Karena fase Byron, Lord Byron itu adalah ayah dari Ada Lovelace. Ya, itu ini aja lah, itu kayak fun fact ya. Jadi, intinya adalah komunitas dari Cardano ini sudah grow dengan luar biasa besar dan tentunya dengan berbagai macam masalah yang pernah mereka dapatkan gitu ya. Dan yang keren lagi apa? Mereka ini sudah memiliki 3.000 stake pools operator. Dan bisa dibilang Cardano ini adalah salah satu
blockchain yang paling terdesentralisasi di dunia, dan tentunya proof of stake ya, karena dia bukan sistem mining. Jadi bisa dibilang Cardano salah satu yang paling terdesentralisasi. Nah, era desentralisasi dan stake pools ini kita kasih nama apa? Ya bukan kita ya, tepatnya tim dari Cardano kasih nama Shelley ya. Jadi ya itu dia, kita sudah lewat dari Byron, sudah lewat dari Shelley, dan kita sudah lewat dari Gaugen, di mana Gaugen ini akhirnya kita bisa mendeploy smart contracts capability. Dan ya otomatis sekarang kita sudah melihat sudah mulai mau berjalan semua. Salah satunya adalah Sunday Swap. Jadi itu dia guys. Cardano memang harus lebih bersabar karena mereka sekali lagi menggunakan Haskell yang pertama, dan kedua mereka harus peer review. Apakah lebih baik? Pasti ya enggak juga. Tetapi mereka yang pertama melakukan ini, dan at least for now everything is doing well. Oke, dan sekarang seperti yang gue bilang, kita sudah masuk ke era Basho, di mana tujuannya adalah untuk optimisasi dan scaling atau mempercepat ya. Nah, di mana kita membuild on this foundation supaya apa? Kita bisa secara perlahan, secara steady increase capacity dan throughput dari ya blockchain dari Cardano. Nah, otomatis kalau throughputnya naik, growth di dalam dApps ekosistem mereka, dan juga ini akan berkembang dengan luar biasa besar ya. Dari ratusan bisa ke ribuan, bahkan sampai jutaan. Dan juga bukan cuma hanya sekedar dalam DeFi yang seperti biasa kita lihat, tetapi bisa juga berguna bagi developing nations. Contohnya apa? Seperti negara-negara di Afrika yang sudah bekerja sama dengan Cardano untuk ya basically sistem dari pendataan mereka gitu ya. Dan tentunya pada tahun ini juga, starting from now, mereka juga akan pursue fase selanjutnya, yaitu adalah di mana mereka akan melakukan parameter adjustment, improvements, enhancements, dan juga berbagai macam inovasi lainnya. Nah, tentunya tujuannya apa? Buat capacity dan throughput selama 2022 supaya bisa naik terus. Ya, sesuai dengan namanya ya. Nah, tentunya ini akan dibagi dengan berbagai macam cara gitu. Nah, itu kita akan bahas di bawah ya. Jadi ada macam-macam. Oke, dan di sini mereka ada dua macam solusi yang tentunya bisa dijalankan secara paralel ya. Yang pertama adalah on-chain solutions, di mana mereka melakukan solusinya ini di dalam blockchain itu sendiri, ya di dalam si blockchain Cardano. Lalu yang kedua yaitu adalah off-chain solution. Nah, off-chain solution ini dilakukan sesuai dengan namanya di luar dari blockchain atau lebih tepatnya di luar dari main blockchainnya Cardano, gitu ya. Pertama kita akan bahas dulu on-chain. Nah, jadi on-chain salah satunya adalah untuk meningkatkan block size. Ya, jadi dengan bigger block, maka transaction akan lebih besar yang bisa di-carry dalam per blocknya. Otomatis ini dia akan naikannya lumayan besar ya. Dari 8 kilobyte menjadi 72 kilobyte. Itu peningkatan 12,5%. Nah, otomatis itu akan mempercepat transaksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada pipelining. Nah, pipelining ini goalnya adalah untuk supaya block ini bisa dipropagated at least 95% dari peers-nya within 5 seconds. Jadi mereduce dead time between blocks. Dimana kita tahu dalam misalnya gini, satu transaksi dari satu blok ke blok itu suka ada dead time. Nah, dead time itu otomatis bisa memperlambat throughput. Nah, dengan dia mempersingkat si dead time ini, simpelnya seperti itu ya, ini oversimplified tentunya ya, itu akan mempercepat transaksi, semakin besar TPS-nya. Lalu selanjutnya ada input endorsers, di mana ini bisa mengallow transaksi lebih separated into pre-constructed blocks. Jadi otomatis bisa lebih cepat lagi. Dan juga ada memory atau slash CPU parameters for Bluetooth ya, di mana si memory usage ini lebih efisien across the chain. Specifically untuk ini UTXO ya, atau unspent transaction output handling. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena kita tahu ini adalah salah satu penyebab dari kemarin Cardano sedikit ngendet ya, di mana ada si UTXO-nya ini sedikit bermasalah gitu. Jadi ini salah satu improvement yang penting juga. Lalu selanjutnya adalah ada juga Bluetooth script enhancement. Nah, jujurnya ini super duper detail. Buat kalian yang tertarik, boleh baca langsung sendiri ya. Jadi kita akan langsung skip aja ke node enhancement. Nah, node enhancement ini improvementnya akan bisa membantu distribusi dari stake rewards ya, dan juga tentunya computational across epoch. Jadi intinya apa? Ini akan membuat lebih besar headroom untuk block size increase. Jadi otomatis apa? Ya kalau block size increase ya udah lebih cepat. Sekarang dibantu lagi dengan node enhancement seperti ini akan jadi lebih cepat lagi. Gitu. Jadi oke, sebenarnya ini sedikit teknis ya, tetapi baik lagi project
yang fundamentally strong, biasanya mereka akan yang membahas banyak hal-hal teknis seperti ini, gitu ya. Dan selanjutnya ada lagi yang terakhir untuk on-chain solution, yaitu ada on-disk storage. Nah, ini mungkin salah satu yang paling gampang ditangkapnya nih ya. Dengan cara apa? Mereka akan store portions of protocol state on disk ya. Jadi ada beberapa protokol mereka ditaruhnya itu di disk. Jadi node-nya akan hold less memory. Jadi otomatis kalau lebih sedikit memorinya di dalam si nodes akan lebih cepat. Karena kenapa? Yang RAM constraint system ya. Jadi sistem-sistem yang tertahan dengan si RAM gitu ya, itu akan jadi jauh lebih fluid kalau lebih sedikit si protokol yang ditaruh di si nodes-nya. Nah, otomatis memorinya itu will no longer bottleneck di scalability. Jadi in theory dengan menaruh berapa portion dari protocol state-nya ini di disk akan membuat jadi lebih scalable lagi gitu. Oke, jadi tadi on-chain solutions yang bisa dilakukan langsung di dalam blockchain-nya itu sendiri ya, di blockchain dari Cardano. Nah, off-chain-nya itu bisa dengan sidechains. Nah, sidechains ini bisa enable tokens dan other digital asset supaya bisa pindah dari satu chain ke chain lain dengan mudah. Ya, tentunya dengan begitu bisa lebih cepat ya, tapi ini lebih ke urusan mungkin ke token-token yang akan bisa dibuat di Cardano. Itu seperti kalau contohnya kalau di Ethereum punya ERC20, nah di Cardano mereka punya nanti sendiri versi mereka gitu ya. Dan selanjutnya ini yang mungkin paling sering dibahas dan paling terkenal itu adalah Hydra. Di mana Hydra ini bisa memprovide satu transaction proses yang lebih efisien lagi. Karena kenapa? Off-chain. Jadi ini cara kerjanya Hydra ini seperti kasarnya gitu ya, layer 2-nya gitu ya. Tapi bedanya apa? Layer 2 dari Cardano itu dikerjakan oleh tim dari Cardano itu sendiri gitu. Contohnya kalau di Ethereum kan sekarang layer 2 yang paling populer adalah punya siapa? Matic ya, Polygon. Nah, Matic Polygon itu bukanlah buatan tim dev dari Ethereum, itu pihak ketiga. Nah, kalau Hydra bayanginlah kasarnya ini walaupun nggak sama persis ya, berbeda secara teknisnya, tetapi paling gampang buat disamakannya adalah bayangin Cardano punya seperti Matic tetapi di dalam si projectnya itu sendiri gitu ya, jadi otomatis lebih efisien. Bahkan dengan Hydra ini in theory ya, satu nodes itu bisa per detiknya ya, by the time ini sudah selesai itu bisa 1000 transaksi per satu nodes. Sementara kita sekarang ada 3000 nodes di Cardano Network. Berarti 3000 kali 1000 alias berapa? 3 juta. Ya, kalau sampai itu benar-benar terjadi, menurut gua ini luar biasa sekali. Cardano bahkan extremely scalable. 3 juta transaksi sedetik, ya, luar biasa, ya. Dan selanjutnya adalah off-chain computing. Jadi ini konsepnya cukup mirip seperti apa? Seperti yang ini nih. Seperti si on-disk storage, di mana dia taruh di disk si portion of protokolnya. Nah, kalau di sini dia offloading some of the computation-nya ke di luar dari dari on-chain. Otomatis kalau seperti itu akan jauh lebih ringan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk off-chain. Dan selanjutnya ada Mithril. Nah, Mithril ini akan mengimprove chain synchronization saat ya otomatis maintaining trust begitu. Nah, resultnya otomatis kita bisa ada multi-sig aggregation yang fast dan efficient tanpa harus compromising security features. Cukup teknis ya, tapi intinya apa? Ya, dengan kita mengimprove si synchronization chain-nya gitu ya, otomatis dia akan lebih efisien. Nah, dengan begitu caranya, ya otomatis throughput pun akan naik. Gitu itu kasarnya ya. Kalau kalian ingin belajar lebih spesifiknya, lebih detailnya lagi, gua saranin kalian masuk langsung ke dalam si official website dia, yaitu di iohk.io ya. Karena di sini dijelaskan semua. Tetapi kalau gue jelasin setiap update Cardano, ujung-ujungnya bisa sejam. Dan kalau sejam, kemungkinan besar orang nggak akan nonton. Jadi sebisa mungkin gue coba data-datanya ini gue persimpel. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya. Untuk 2022 lah. Itu di masa-masa Basho. Oke, jadi basically untuk update sudah selesai ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi era pada kali ini adalah era Basho, di mana fokusnya untuk scalability dan juga optimisasi. Gitu ya, quite simple. Nah, tetapi sebelum kita selesai ya untuk urusan update dan fundamental ya, gue ingin sekali lagi menekankan bahwa saat Cardano gitu ya sebelumnya, wah di eject stable coins, wah lamban dan lain-lain ya. Ya, tapi pada faktanya Cardano terus melakukan PR mereka ya.
Jadi dalam Desember saja mereka sudah merilis 2 research paper. Di November 1, 2, 3, 4, 5, 6 research paper. Dan setiap research paper ini lu boleh cek ya, ini yang paling baru nih. Yang Desember tanggal 20 berapa nih ya? Ya Desember lah ya. Nah, kita bisa lihat isinya itu nggak cuma 1-2 lembar dan bukan cuma kayak oke, nanti tahun depan kita akan profit sekian atau tahun depan kita akan kira-kira Cardano berapa. No, bahkan di sini nggak ada ngomongin soal harga ADA sama sekali. Ini semua ngomongin soal apa? Mereka mau ngapain? Apa kemungkinan kedepannya teknologi yang bisa dipakai di Cardano Network gitu. Kita bisa lihat. Dan buat lu yang mungkin suka hal seperti ini, yang sangat-sangat berbau akademisi, dan ini mungkin lebih ke antara math atau software engineering ya, lu boleh cek sendiri ya. It's a heavy stuff gitu, heavy stuff, bukan hal-hal yang ringan yang ngomongin soal, oh nanti kita akan burn seperti ini, atau kita akan buyback seperti itu. No, ini semua adalah mereka mencari solusi pada permasalahan yang sedang dirasakan di markets gitu ya. Jadi baik lagi, kalau menurut gua lebih bijak ya, lebih bijak kita melihat dulu fundamental ya, melihat tim yang ngomongin apa, baru kita lihat teknikal. Jangan cuma chase pumps ya. Kalau tim cuma ngomongin, oh kita akan burn berapa juta US, kita akan buy back, harga akan naik sekian, that's bad ya. Yang mau kita cari adalah project di mana tim dev ngomongin mereka ingin ngelakuin apa untuk mengubah permasalahan tertentu, begitu ya. Jadi ya memang mungkin orang akan berpikir wah boring, gue nggak ngerti gini gitu. Tapi ya that's how you choose gitu. That's how you choose good projects. Itu bukan hanya sekedar pom-pom ya. Jadi kurang lebih seperti itu update dan bisa dibilang ya membahas fundamental tipis-tipis ya. Jadi buat kalian yang belum nonton video gue sebelum-sebelumnya mengenai Cardano, boleh kalian cari di review kripto gue ya. Oke, dan sebelum kita tutup pada video hari ini ya, kita akan membahas technical analisisnya. Dimana kita bisa lihat sekarang dia, di daily-nya dia overbought ya. Dia tembus Bollinger Band. Tetapi baik lagi RSI-nya belum. Jadi mungkin aja jangan-jangan bisa riding the upper band ya. Nah, tetapi ya baik lagi, jangan paksain beli di resisten ya. Tunggu sampai terjadi konfirmasi ya. Nah, salah satu konfirmasi yang penting menurut gua adalah apa? Dia golden cross ya, moga-moga dalam beberapa hari ke depan, atau gini deh, simpelnya kalau bisa dalam 16 jam lagi Cardano close di atas $1.48 ya. Kalau dia bisa close di situ dan bisa mempertahankan $1.48 ini sebagai support, that's really bullish for Cardano. Karena kenapa? Kita lihat kapan dia terakhir coba ke sini ya. Kita lihat di sini dan langsung ke reject lagi. Jadi kalau sampai dia bisa bertahan di sini ya, dia bisa konsolidasi di sini, bahkan sampai bisa mantul di sini, that's really good. Itu yang kita cari ya. Dan selanjutnya yang bagus juga apa? Apabila MA20-nya mulai golden cross ke MA50 ya. Jadi 20 dan 50 cross. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi kalau 20-nya sudah dekat ke sini ya, itu bisa menjadi confluence ya. Confluence antara $1.48 plus dibantu oleh MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, tapi for now jangan dipaksain dulu beli. Ya, jangan paksain beli di resisten. Usually ya secara statistik it's never good. Ya, bisa dibilang ya paling hanya berapa persen aja bisa jadi benar-benar profit besar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, gue ulangi ya, bersabar dulu, jangan tahan dulu monkey brain-nya, jangan sampai dipaksain beli di resisten. Minimal tunggu sampai dia membuktikan bahwa dia bisa konsolidasi di atas dari $1.48. Karena kalau seperti ini masih ada peluang dia bisa drop down lagi seperti di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bersabarlah untuk Cardano, masih wait and see. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa lihat Cardano sebenarnya secara tim dev mereka terus bekerja. Kita bisa lihat research papernya aja di November ada 6, di Desember ada 2, dan seterusnya. Mereka nggak berhenti. Bahkan mereka ada course untuk Haskell bagi para developer yang berencana untuk membuat dApps di Cardano dan lain-lain. Jadi ya baik lagi, kita nggak bisa berpikir, oh kalau TA-nya jelek berarti project jelek. No, ya kalau seperti itu berarti meme coins bagus semua dong. Pada faktanya kan nggak ya. Jadi baik lagi, jangan sampai salah lihat dulu fundamental, baru pelan-pelan kita lihat ke teknikalnya, carilah support-support gitu. Dan di waktu bersamaan jangan juga lupa bahwa dia baru ada momentum ke atas. Jangan sampai FOMO beli di resisten. Tunggu sampai dia menunjukkan bahwa daerah-daerah penting ini menjadi support. Kalau belum dia tunjukkan, belum terjadi konfirmasi, ya seringkali ujung-ujungnya jadi sangkut. Ya jadi harus
bersabar secara TA-nya. Tapi lihat bahwa secara fundamentalnya it's doing good. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, jangan lupa untuk klik di sini di mana ada playlist mengenai DCWT atau Daily Charting with Toshi ya. Dan buat kalian yang mungkin belum bisa baca chart, candles dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang ingin bikin akun Bybit, Huobi atau apapun, bisa klik di bawah ada link referral gue yang bisa lu pakai ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.